Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bungo. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 158 Awal Cino, Kecamatan Batan Galuno, Kabupaten Bungo, yaitu Ibu Nur Aini SPDI. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu ya. Jadi gini, Bu, terkait dengan tugas saya ini, Bu. Ya, jadi yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 ini, yaitu saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang terkait dengan pengambilan keputusan ini, Bu. Ya, baik ya. Jadi Ibu selama ini menjadi pemimpin di lembaga ini, kepala sekolah ini. Ada beberapa pertanyaan, Bu, yang akan saya wawancarai sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu selama ini, Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang mengenai mengidentifikasi apa itu kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral menurut Ibu? Apa, Bu? Di dalam konteks dilema etika di sekolah itu sering terjadi, yang mana di dalam permasalahan itu tentang adanya yang benar dan adanya yang salah. Nah, permasalahan itu tentu hal yang sangat rumit bagi seorang pemimpin. Nah, di sini kita harus mencari fakta-faktanya terlebih dahulu tentang kejadian yang salah dan benar tersebut. Jadi intinya mencari mana yang sama-sama yang salah dan benar. Terima kasih. Berikutnya, Bu, ya, selama ini Ibu sebagai pemimpin kepala sekolah di sekolah ini, bagaimana Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ini, Bu, yang sama-sama benar? Nah, untuk pengambilan tindakan kasus-kasus ini, kita bagaimana caranya supaya mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu, kemudian kita kumpulkan guru-guru untuk mencari fakta apa yang terjadi sebenarnya. Baik, jadi kita mencari fakta-fakta dulu, ya, supaya apa yang terjadi penyebabnya. Baik, terima kasih, Bu. Berikutnya, langkah-langkah apa, Bu, atau prosedur yang seperti biasa Ibu lakukan ketika melakukan selama ini yang dilakukan? Langkah-langkahnya itu yaitu kita bertanya dulu dengan yang mempunyai permasalahan tersebut. Kemudian seperti yang telah kita jelaskan di atas tadi, bahwa kita bekerja sama dengan guru untuk mencari fakta yang sebenarnya, siapa yang melakukan kesalahan. Kemudian dari kesalahan tersebut kita tidak bisa menghukum secara pribadi, karena kita akan mencari jalan keluarnya, yang mana salah satu tidak bisa kita salahkan. Ya, baik, Bu, ya. Jadi intinya kita tidak boleh menyalahkan siapapun, Bu, ya. Iya, kita tidak boleh menyalahkan yang satu. Jadi berikutnya, Bu, menurut Ibu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam melakukan keputusan pada dilema etika ini? Hal-hal yang sering kami lakukan yaitu yang pertama, melibatkan siswa yang menjadi yang asal usul permasalahan tadi. Kemudian setelah dikumpulkan siswa tersebut, kita tanya bagaimana kejadiannya. Kemudian kita panggil lagi dengan temannya tadi yang menjadi permasalahan. Kemudian setelah kita tahu apa fakta yang terjadi, kita tidak bisa menghukum hanya satu orang, karena kita harus mengambil tindakan supaya apa? Supaya kita itu tidak berpihak kepada yang satu. Jadi itu pun bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain supaya tidak melakukan perbuatan tersebut. Baik, luar biasa itu, ya. Jadi intinya ada
istilahnya itu apa Bu ya? Tidak saling menyalahkan. Nah, tidak saling menyalahkan, tidak ada yang membela. Iya betul. Jadi berikutnya Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang kapan waktunya, apa gimana biasanya? Nah, kalau di sini kami mencari langsung kalau ada terjadi sesuatu atau itu kami secara langsung untuk memecahkan masalah tersebut supaya tidak berlarut-larut. Jadi di sini rata-rata anak berkelahi Bu ya? Iya. Contohnya anak berkelahi, jadi kami langsung menangani supaya tidak berlarut-larut. Oke. Intinya langsung di tempat Bu ya? Tidak ada waktunya. Oke, baik, terima kasih Bu. Berikutnya Bu, adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini Bu? Siapa saja yang terlibat? Oh, di dalam mengambil keputusan ini kami selalu melibatkan semua guru, kemudian murid yang bersangkutan. Kemudian kalau terkadang kami juga memanggil orang tua tersebut supaya kejadiannya itu cepat diselesaikan dan orang tuanya pun mengerti bagaimana cara mengatasi anaknya, karena dia secara telah langsung kami menghimbau untuk orang tuanya datang ke sekolah. Jadi ibaratnya orang tuanya dipanggil ya, supaya tidak terjadi lagi perkalian seperti itu kan, karena kita tahu anak itu kan kadang apa ya, supaya orang tuanya melihat kelakuan anaknya sendiri, jangan ada yang membela anak. Ya betul sekali. Baik, jadi ini yang terakhir ya, dari semua hal yang Ibu tadi sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu bisa dipetik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pembelajaran yang bisa kita ambil yaitu bagaimana cara kita mengambil keputusan dengan baik. Itu dengan kita bisa bekerja sama antara masyarakat, antara guru, kemudian dengan pihak-pihak yang terkait di dalam proses belajar mengajar. Baik, terima kasih Bu waktunya Bu. Di sini saya sangat berterima kasih banyak kepada Bu Aini karena sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini terkait dengan permasalahan dilema etika yang ada di sekolah ini. Baik, terima kasih Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya Pak ya. Ya, apa yang bisa saya bantu? Oke Pak. Mas Didi. Ini Pak, saya dari CPT Angkatan 10 dari Kabupaten Bimo Pak. Di sini saya ada tugas Pak. Jadi pada tugasnya yaitu di sini mewawancarai tentang pengambilan keputusan kebijakan dilema etika. Jadi saya akan mewawancarai Bapak beberapa pertanyaan nanti Pak ya. Ya, silakan. Kalau saya bisa menjawab, nanti saya jawab semampu saya. Baik Pak. Sebelumnya Pak, dengan saya Pak? Saya dengan Bapak Maskur, Kepala Sekolah MI dan Salam. Baik, terima kasih Pak. Selama menjabat kepala sekolah, perasaan Bapak gimana Pak? Perasaannya? Ya, perasaan menikmati. Oke, Menikmati aja karena ini adalah memang sudah tanggung jawab ya, yang ditimbangkan diberikan oleh Allah kepada saya. Jadi saya nikmati aja. Oke Pak, baik, terima kasih. Kira-kira sudah berapa tahun Pak menjadi kepala sekolah Pak?
Ya kira-kira sudah ada 6 tahunan ya. 6 tahun Pak ya, artinya sudah lama Pak ya, sudah lama lagi. Kemudian kepala sekolah ya, banyak pengalaman Pak ya, artinya Pak ya. Ya pengalaman sih ya ada. Ya pastinya ya banyak. Oke, langsung saja Pak ya. Saya akan mewawancari Bapak. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi ya, kasus-kasus yang merupakan itu delima etika atau bukan mual Pak? Yang pertama yaitu kita harus tahu mengenai tentang ini kita itu yang bagaimana, kemudian kebutuhan moral itu yang bagaimana. Sehingga kasus yang ada ini nantinya ini masuk ke kategori yang mana. Jadi yang pertama harus kita identifikasi dulu kasusnya ini bagaimana, kemudian ini masuk ke ranah yang mana, yang dilema etikanya atau ke kebutuhan moral. Oh gitu Pak ya. Jadi kita harus tahu dulu Pak ya. Ya, Misalnya Pak ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Berikutnya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di lembaga Bapak atau sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak ya, yang mana di sini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, yang pertama kita pastinya kita harus tahu kasusnya, kita selidiki kebenaran dari permasalahan itu sendiri. Kemudian kita meminta pendapat atau masukan dari semua pihak, baik itu dari guru ataupun kalau diperlukan ya sampai ke komite untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga nantinya kebijakan yang saya ambil ini tidak merugikan orang lain, tidak mengecewakan orang lain, sehingga artinya keputusan yang akan saya ambil ini benar-benar keputusan yang bisa menyenangkan kebanyakan orang. Kalau menyenangkan semuanya nggak mungkin bisa, pasti ada yang tidak senang. Tapi paling tidak ini bisa banyak orang yang merasa senang dengan keputusan ini. Baik Pak, intinya kolaborasi Pak ya, tetap kolaborasi saja. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa seperti apa yang Bapak biasanya lakukan Pak? Langkah-langkahnya Pak? Ya, prosedur yang saya ambil untuk kasus delima etika ini, yang pertama kita identifikasikan dulu permasalahannya, ini masuk ke mana, kemudian kita minta masukan-masukan dari berbagai pihak, berbagai pihak dari guru atau dari yang lainnya, terutama dari guru wali kelas yang memang tahu kebiasaan setiap hari anak. Jadi kemudian setelah kita mendapatkan informasi dan masukan dari berbagai pihak, baru kemudian kita ambil keputusan yang paling tepat, untuk menyelesaikan kasus ini. Baik, terima kasih Pak, luar biasa Pak. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, hal yang paling efektif yaitu dengan cara bermusyawarah dengan para pemangku kebijakan di lembaga ini, baik itu dari wali kelas, dari guru, kemudian kalau dimungkinkan, kalau diperlukan dari komite juga agak sering bekerjasama.
bersama untuk memutuskan kasus seperti ini, karena nggak mungkin kasus yang seperti ini bisa diselesaikan oleh satu orang, tapi harus melibatkan minimal kita meminta saran, kita meminta masukan kepada mereka. Baik Pak, jadi semuanya tetap ikut Pak ya, bermusyawarah Pak ya, Ikut memberikan masukan. baik Pak ya, luar biasa Pak. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika ini Pak? Tantangannya seperti apa? Ya, tantangan dalam pengambil keputusan ini memang sangat besar, ya. Karena kasus ini sama-sama benarnya, Iya betul. bisa diputuskan ini benar, diputuskan ini benar, sehingga tantangan semua berat. Salah sedikit kita mengambil keputusan akan sangat mengecewakan banyak pihak, sangat mengecewakan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam pengambil keputusan ini kita ambil mana keputusan yang paling benar di antara yang benar. Paling benar, karena dua-duanya benar. Iya. Ya. Karena mana yang paling bermanfaat ya, bagi orang yang melakukan kasus tersebut, yang paling bermanfaat bagi mereka. Ya. Baik Pak, luar biasa Pak ya. Baik. Berikutnya Pak ya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau dalam sebuah penyelesaian masalah kasus dilematika itu Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada waktu itu juga, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Untuk menyelesaikan masalah atau kasus, kami memang nggak membuat jadwal tertentu, ya. Tapi kita akan bergerak cepat ketika terjadi adanya kasus, baik itu kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun kasus-kasus biasa. Kita akan bergerak cepat untuk menanganinya. Nah, masalah keputusan itu tinggal nanti permasalahan itu rumitnya itu akan bertingkat-tingkat. Ada yang agak rumit, ada yang sangat rumit. Sehingga ketika sudah kita tangani, ya, kalau bisa kita ambil keputusan di waktu itu juga. Tapi kalau nggak memungkinkan, maka kita cari informasi, kita minta saran dari yang lain, tapi tidak terjadwal. Tapi dalam prinsipnya permasalahan itu, kasus itu sesegera mungkin harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan. Kalau nggak seperti itu, nanti kasus akan bertumpuk. Yang ini belum selesai, nanti ada kasus yang lain, sehingga nanti akan ada penumpukan kasus-kasus yang terjadi. Karena itu pada prinsipnya kita bergerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lebih cepat lebih baik, tapi kecepatan itu harus terukur dengan ketepatan, cepat dan tepat. Baik Pak, luar biasa Pak, terima kasih. Berikutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Faktor-faktor yang mempermudah untuk mengambil keputusan yaitu dengan bermusyawarah dengan para guru, terutama kepada wali kelasnya, guru kelasnya yang mengetahui seluk-beluk setiap hari anak, tingkah laku anak itu bagaimana. Itu yang mempermudah saya untuk mengambil kebijakan atau keputusan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi intinya yaitu dengan
dengan cara bermusyawarah dengan semua pihak, ya, meminta saran, masukan kepada mereka. Oke, baik, terima kasih Pak. Yang terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pada saat pengambilan keputusan di 5 etika ini Pak? Pembelajaran yang bisa saya petik dari ini, nah, ada yang pertama, dalam sebuah lembaga itu pasti akan terjadi namanya kasus baik itu kasus yang biasa ataupun kasus yang sulit untuk diselesaikan. Nah, misal seperti yang dilema itu Iya, betul. mau di keputusan ini tidak benar, keputusan ini tidak benar, sehingga itu membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam. Nah, kemudian yang kedua, dalam pengambilan keputusan itu lebih menekankan kepada musyawarah sehingga bisa diambil keputusan yang paling bijak, keputusan yang paling benar itu jadi masukan-masukan dari semua pihak ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, luar biasa Pak. Terima kasih atas waktunya Pak, sudah meluangkan waktunya. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang harus dilakukan. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Dari mana Pak? Saya dari SD sana Pak, SD Ausino. Di sini Pak, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Pak. Di sini ada tugas Pak. Tugasnya yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu mengenai wawancara pendidikan sekolah. Ya, ini ya itu. Berapa tahun Pak sudah jadi kepala sekolah? Sebelumnya saya perkenalkan saya menjadi kepala sekolah sudah kurang lebih 4 tahun. Baik Pak ya, jadi sudah matang Pak ya? Iya. Artinya sudah lama Pak ya, cukup lama di kepala sekolah ini. Jadi di sini saya akan memateri Bapak Pak tentang pengambilan keputusan di 5 etika Pak ya. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang dimaksud dengan D5 etika atau ujian moral. Baik. Memang sebenarnya di sini tidak ada permasalahan. Sebuah masalah. Ini yang keduanya mungkin sama-sama berkomunikasi dan kita pemaparan tersebut di sisi lain yang benar atau salah mungkin dimaksud
Pak. Kemudian Pak, berikutnya yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan kayak yang sama-sama benar atau benar atau salah. Bagaimana mengambilnya gitu? Terkait dengan hal tersebut, itu kami dari pihak kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan setiap. Jadi kami itu orang diskusi dengan wakil kepala sekolah dan juga guru kami yang untuk keputusan yang kami ambil itu tidak memberikan Jadi akhirnya kolaborasi Pak ya? kolaborasi antara kepala dan kepala sekolah dan juga guru, kemudian juga di situ nanti guru. Jadi Pak, terima kasih Pak. Untuk Bapak ini langkah-langkah atau prosedur apa seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Termasuk untuk pengambilan keputusan itu kami melibatkan seluruh warga ya kepala sekolah dan warga bersama dalam itu. Kemudian ada guru bimbingan berhenti dan juga ada tenaga pendidikan yang baru kita libatkan dalam pengambilan keputusan orang dan memutuskan itu bersama. Langkah-langkah kita dalam mengambil keputusan. Jadi kita selalu mengutamakan musyawarah. Baik Pak. Oke, berikutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini pada kasus-kasus di dilema etika itu? Baik, mungkin bisa saya contohkan kasus ini saya contohkan karena tadi kita harus bersinergi antara sekolah dan juga dan juga contoh hal yang sering kita hadapi di sekolah terkait dengan pengambilan keputusan ini katakan bagaimana mungkin melakukan kesalahan dalam sekolah sehingga kita harus melakukan orang tua kolaborasi lagi kembalinya kita mengambil keputusan sepihak sekolah saja harus mendukung sehingga nanti keputusan yang kita ambil sama-sama tidak melakukan seperti itu. Baik Pak. Jadi artinya tetap bersama Pak ya, Bersama. orang tua Pak ya, supaya tidak terjadi apa tuh Pak, salah paham ya. Salah paham sekolah dan wali santri atau orang tuanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Bagus Pak. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini nanti Pak? Tentu tantangan-tantangan yang ada di sekolah kan ada pro dan kontra. Ya. Ada yang setuju dan juga ada yang beda dalam ini kita kembali lagi karena warga sekolah saat ini kita sebenarnya kita anggap keluarga sehingga dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh boleh mengambil keputusan dalam satu bidang. Yang kita bebaskan kepada semua warga dalam konteks musyawarah mengambil keputusan usul dan masukannya kritik dan saran. Sekiranya itu membangun itu kita jadikan sebuah keputusan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang ada di sekolah demokrasi masuk dilema etika. Baik Pak, terima kasih Pak. Luar biasa sekali Pak. Kemudian Pak, berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian pada kasus dilema etika ini Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Pak ketika ada permasalahan seperti itu? Baik Pak, untuk permasalahan-permasalahan itu kaitan dengan permasalahan ini kita baru kepada konteks tadi itu sudah ada yang
mendampingi anak-anak dari prestasi, ada yang masalah dan lain-lain. Itu ada waktu kesiswaan, mencatat segala sesuatu yang terjadi di sekolah. Dan nanti akan kita agendakan semacam briefing wali kelas dan juga wakil kepala sekolah pendidikan dan guru terkait dengan masalah-masalah yang ada, dan nanti akan kita musyawarahkan di dalam briefing tersebut atau rapat tersebut. Agendanya itu rapat kecil, Pak. Kita agendakan rapat kecil tersebut. Kita kepala sekolah, guru muslim dan juga guru ada agenda tersendiri untuk rapat kecil terhadap permasalahan-permasalahan. Baik, jadi intinya dicari jadwal Pak ya? Iya, sudah jadwalkan, kita agendakan sehingga kita semuanya nanti kompak. Baik Pak, terima kasih. Kemudian adakah faktor-faktor apa Pak yang selama ini memudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus Delima ini kan? Faktor yang mempermudah kita dalam mengambil keputusan itu banyak faktor. Yang pertama, dukungan daripada wali sendiri atau wali yang secara penuh menyerahkan kepada kita. Kemudian ada beberapa guru juga atau wakil kepala sekolah yang membantu kita dalam hal mengambil keputusan. Sebelum hal tersebut kita putuskan, itu kita musyawarahkan dulu. Kembali lagi kepada konteksnya, kita mengambil keputusan tersebut melalui musyawarah. Baik, terima kasih Pak. Yang terakhir Pak, ini dari semua hal yang telah disampaikan Bapak ini, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan Delima tiga? Baik Pak, pelajaran yang dapat saya petik dari beberapa penjelasan yang saya sampaikan tadi, itu yang pertama, kita harus selalu kompak di dalam memberikan sebuah instansi yang baik untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam sebuah permasalahan. Yang pertama, yang kedua, tentu kita harus selalu bersinergi kerjasama antara kepala, antara wakil kepala sekolah, guru muslim dan juga guru-guru atau warga sekolah yang ada, sehingga tercipta keadaan yang kondusif, anak-anak juga belajar dengan baik, tidak ada masalah-masalah yang begitu membuat kita kesulitan, sehingga kita nanti dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain, contoh bagi masyarakat di sekitar kelas. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya yang sudah wawancarai Pak. Mohon maaf Pak ya, sudah waktunya Pak. Tidak Pak, terima kasih Pak sudah hadir, sudah datang ke sekolah kami. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia
di dalam dada.